Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin mereview jurnal penelitian yang menggunakan model Markov Decision Process. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dimas Prasetyo dengan NIM 0703222055. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan program studi matematika. Yang saya hormati Ibu Rina Widyasari SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah proses stokastik serta yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempelajari jurnal penelitian yang menggunakan model Markov Decision Process. Jurnal yang ingin saya review berjudulkan tentang Deep Information Learning untuk alokasi yang efisien dan adil atas sumber daya kesehatan. Penulisnya adalah Yi Kuan Lee dan kawan-kawan. Mereka berasal dari Northwestern University dan Princeton University. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Penelitian ini memanfaatkan reinforcement learning untuk mengoptimalkan kebijakan alokasi sumber daya kesehatan yang langka, khususnya ventilator, selama situasi krisis. Masalah alokasi dimodelkan sebagai sequential decision-making problem berbasis Markov decision process, sehingga keputusan alokasi dapat ditetapkan secara dinamis sesuai perubahan kondisi pasien dari waktu ke waktu. Tujuan utama penelitian adalah meningkatkan efektivitas penyelamatan nyawa sekaligus memastikan keadilan alokasi antar kelompok etnis. Ketersediaan ventilator seringkali tidak mencukupi selama pandemi COVID-19, sehingga rumah sakit menerapkan krisis standard of care. Protokol alokasi yang berlaku di berbagai negara bagian Amerika Serikat memiliki variasi signifikan dan sering mengandung bias etnis maupun bias usia. Selain itu, beberapa protokol berbasis skor seperti SOFA terbukti tidak selalu akurat dalam memprediksi mortalitas. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa proses alokasi ventilator bersifat berurutan, dinamis, dan dipengaruhi kondisi klinis pasien yang berubah setiap hari. Karakteristik ini sangat sesuai dimodelkan menggunakan Markov Decision Process, di mana state mempresentasikan kondisi klinis pasien dan status ventilasi. Action menentukan siapa yang akan menerima ventilator pada waktu tertentu. Transition probability mengikuti progresi penyakit dan perubahan kondisi ICU. Dan yang terakhir, reward mencerminkan keberhasilan penyelamatan nyawa dan aspek fairness. Namun, meskipun Markov Decision Process dan Reinforcement Learning telah diterapkan di bidang kesehatan, sangat sedikit penelitian yang mempertimbangkan keadilan antar kelompok etnis dalam proses alokasi. Padahal, protokol nyata terbukti memiliki bias struktural. Penelitian ini mengisi celah tersebut. Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengembangkan model reinforcement learning berbasis Markov Decision Process untuk mengoptimalkan alokasi ventilator secara efisien dan adil. Yang kedua, mengintegrasikan tujuan utilitarian atau menyelamatkan lebih banyak pasien dan egalitarian atau mengurangi kesenjangan antar etnis. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah membandingkan performa model dengan protokol alokasi konvensional yang digunakan Otoritas Kesehatan Amerika Serikat. Selanjutnya, kita membahas metode penelitian. Peneliti memformulasikan alokasi ventilator sebagai Markov Decision Process dengan komponen. Yang pertama, state, kondisi klinis setiap pasien yang berjumlah 38 variabel, status ventilasi, serta data kumulatif etnis untuk fairness. Yang kedua ada action, keputusan ventilasi yang berelemen 01 untuk setiap pasien dengan dua batasan, kapasitas ventilator lebih kecil atau sama dengan C, tidak melakukan withdrawal kecuali pada eksperimen khusus. Yang ketiga, transition model, yaitu menggunakan real clinical trajectory sehingga progresi penyakit mengikuti data nyata, bukan simulasi sintesis. Yang terakhir, yang keempat, yaitu reward, terdiri dari RT plus 1 untuk pasien yang pulih setelah ventilasi, minus 1 jika meninggal, RV, penalti kecil untuk penggunaan ventilator. Lalu ada RF, fairness penalty berbasis KL divergence antara distribusi etnis pasien dan distribusi alokasi.
Selanjutnya, kita membahas mengenai Transformer-Based Double Deep Q Network. Transformers digunakan karena permutation invariance, cocok untuk data pasien yang jumlahnya bervariasi dan tidak memiliki urutan tetap. Lalu, kompleksitas jauh lebih rendah daripada DQN tradisional pada skala ICU besar. Selanjutnya menggunakan pendekatan additive Q-value untuk menghitung keputusan optimal. Dan yang terakhir, latihan dilakukan secara off-policy dan offline menggunakan simulator yang dibangun dari data pasien ICU nyata, di mana N sama dengan 11,773. Lanjut, kita membahas hasil dan pembahasan. Perhatikan kurva yang saya lampirkan pada layar. Dapat dilihat bahwa semakin banyak ventilator tersedia, semakin banyak pula pasien yang selamat. Dapat dilihat semua kurva naik. Tapi, model TX-DDQN, terutama TX-DDQN FAIR, selalu menghasilkan tingkat keselamatan tertinggi. Model ini juga paling efisien menggunakan ventilator yang alokasinya paling baik. Metode lama seperti SOFA, MP, dan Lottery kinerjanya jelas di bawah metode Reinforcement Learning. Intinya, model Reinforcement Learning menyelamatkan lebih banyak nyawa dan menggunakan ventilator lebih efektif. Perhatikan kurva selanjutnya yang saya lampirkan pada layar. Dapat dilihat bahwa protokol lama seperti Yongas, MP, SOFA, dan DT cenderung memihak etnis tertentu, jadi tidak sepenuhnya adil. Lottery paling merata, tapi tidak efektif atau survivalnya rendah. TX-DDQN FAIR hampir sama meratanya dengan lottery, tapi lebih efektif dalam menyelamatkan pasien. Intinya, TX-DDQN FAIR paling adil dan paling efektif dibanding semua protokol lain. Adapun kelebihan jurnal yang dapat saya ambil diantaranya adalah yang pertama yaitu menggabungkan efektivitas dan keadilan dalam suatu kerangka Markov Decision Process Reinforcement Learning. Lalu yang kedua dapat menggunakan data klinis nyata dalam jumlah yang sangat besar. Lalu ada arsitektur transformer yang scalable dan lebih efisien. Dan yang terakhir, analisis komprehensif dalam berbagai skenario realistis. Lalu, saya memperoleh juga kelemahan pada jurnal. Yang pertama, asumsi kematian langsung bagi pasien yang tidak menerima ventilator terkesan terlalu sederhana. Belum diujinya pada lingkungan klinis nyata. Lalu, pendekatan fairness masih berbasis metrik statistik. Dan yang terakhir, ketergantungan pada dataset Amerika Serikat dapat membatasi generalisasi ke negara lain. Lalu, pembahasan kita yang terakhir, saya menarik kesimpulan yaitu penelitian ini membuktikan bahwa Markov Decision Process dan Deep Reinforcement Learning mampu menghasilkan kebijakan alokasi ventilator yang lebih efektif, lebih adil, dan lebih adaptif dibandingkan protokol tradisional. Model TXDDQN FAIR memberikan kombinasi terbaik antara survival dan fairness, serta menawarkan potensi besar bagi pengembangan kebijakan kesehatan berbasis data pada situasi krisis. Berakhirnya materi yang saya lampirkan, berakhir pula presentasi saya pada video ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, serta memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.